warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Apakah keputusan yang diambil itu berdasarkan dilema etika atau bujukan moral? Oke, silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Prisa. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mungkin Bu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu untuk diwawancarai berhubungan dengan pengambilan keputusan yang Ibu terapkan di sekolah ini. Ya, tentunya ada langkah-langkah atau trik-trik yang Ibu telah terapkan. Oke, baik Bu, kita mulai dulu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi dalam pengambilan keputusan ini, Ibu tentunya biasa diperhadapkan dengan dilema etik dan bujukan moral. Apakah kasus ini dilema etik atau masuk dalam bujukan moral? Oke. Pertanyaan pertama Bu, izin selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral? Iya, terima kasih Pak Aprisal. Jadi tentunya dengan melihat kasusnya, apakah kasus ini benar melawan benar, berarti dia masuk sebagai kasus dilema etika. Dan jika kasusnya itu apakah dia benar melawan salah, tentunya kita diperhadapkan dengan kasus bujukan moral. Jadi itu yang saya pahami selama ini Pak Aprisal. Oke, baik Bu. Jadi lanjut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etik yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi tentunya sebelum mengambil keputusan di sini dengan mendengar pertanyaan dari Pak Aprisal, berarti jika kasusnya itu benar melawan benar, berarti itu sudah masuk sebagai kasus dilema etika. Ya. Oke, baik Bu. Jadi langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan penerapannya di lingkungan sekolah ini yang selama ini Ibu lakukan? Jadi selama ini kurang lebih 1 bulan ya Bapak saya diamanahkan untuk menganak pada SMK Negeri 8 Bogor. Tentunya langkah-langkah yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan, yang pertama di sini tentunya saya mengumpulkan fakta yang terjadi. Setelah itu saya itu menentukan siapa-siapa kira-kira yang terlibat di dalamnya. Terus selanjutnya saya menganalisis apakah kasus ini benar apa salah, benar salahnya. Terus setelah itu saya membuat alternatif solusi. Kemudian saya merefleksikan hasil keputusan yang saya ambil. Oh iya, jadi ada refleksi hasil ya Bu ya? Iya, ada. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik yang Ibu hadapi? Jadi hal-hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan itu tentunya di sini saya harus menelaah kasus apa sebenarnya, apakah kasus ini memang dia masuk bujukan moral atau dilema etika. Tentunya yang paling efektif saya dengan menerapkan, karena kebetulan saya juga sudah dapat ilmunya sebelumnya, bagaimana pengambilan keputusan. Jadi tentunya bagaimana saya menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan.
keputusan. Oh iya betul Bu ya. Jadi Ibu menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Bu. Selanjutnya dari pengambilan keputusan tadi yang sering Ibu lakukan di sekolah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ya tentunya tidak selamanya mulus. Iya, betul. Terkadang kita menjumpai tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik tersebut. Iya. Ya, jadi hal apa saja yang merupakan tantangan? Oh iya. Jadi tantangannya tentunya banyak ya Pak. Nah, dalam hal-hal kasus-kasus seperti ini. Jadi tentunya tantangannya karena ada 2 nilai kebajikan di sini. Berarti saya langkah awal yang saya harus lakukan itu bagaimana saya menerapkan peraturan dulu. Ya. Nah, selain itu tentunya saya mencari solusi atau alternatif lain. Nah, dengan menerapkan segitiga restitusi dan proses coaching. Ya, segitiga restitusi dan proses coaching. Iya, seperti itu yang saya lakukan. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika yang sering dihadapi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kalau iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Iya. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak ada jadwal khusus, tapi tentunya ada tata kelola. Ya, tidak ada jadwal. Iya, ada tata kelola. Okay. Di mana tata kelolanya itu di mana di sini kita menganalisis, mempertimbangkan, memusyawarahkan, dan menerima keputusan apa yang akan kita terapkan seperti itu. Selain itu, tentunya dilihat juga dari kasusnya. Misalnya kasus tersebut itu tidak melihat dari orang yang terlibat dan kita bisa selesaikan di saat itu juga, maka kita akan langsung selesaikan. Tapi jika kasusnya memang orang-orang terlibat di dalamnya itu banyak dan bisa berdampak buruk, resiko ya bisa berisiko untuk instansi kita, ya tentunya di sini kita harus melakukan musyawarah dengan beberapa orang memang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Iya. Oke Bu, saya paham. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik? Jadi faktor yang selama ini mempermudah saya di dalam pengambilan keputusan yang tentunya tadi dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan. Jadi dengan ilmu yang saya dapatkan selama ini, dengan menerapkannya, dan alhamdulillah mempermudah saya di dalam pengambilan keputusan. Oke, luar biasa sekali Bu. Dari semua yang Ibu telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etik? Jadi pembelajarannya tentunya di sini sangat banyak ya Pak Aprisal, di mana kita selalu berhadapan dengan berbagai kasus-kasus yang mana di mana kita menganalisis apakah kasusnya ini dilema etika, apakah bujukan moral. Tentunya pembelajaran besar yang saya dapatkan di sini karena saya bisa menerapkan ilmu yang saya sudah dapatkan selama ini dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan itu. Di sini saya sudah bisa terapkan secara langsung. Alhamdulillah, jadi seperti itu Pak Apres saya. Oke, sangat luar biasa sekali Bu apa yang Ibu kemukakan di kesempatan ini, dan ini menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi. Ya, mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita sama-sama bisa mencapai hasil yang positif.
Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sukses nih Pak. Oke, sukses bersama Bu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Sehat. Terima kasih Pak telah berkenan membagi waktu dan kesempatan di sela-sela kesibukan Bapak. Kebetulan hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Tentunya di perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah itu sudah sering mengambil keputusan-keputusan untuk kasus-kasus yang muncul di sekolah Bapak. Nah, selama ini, selama Bapak menjabat, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi dilema etika itu yang diperhadapkan dengan dua nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar, Pak. Ya. Terkadang kita di situ dilema dalam memutuskan kasus itu. Jadi cara mengidentifikasinya bagaimana, Pak? Kalau kasusnya benar-benar berarti dilema etik. Kalau benar salah berarti bujukan moral. Bapak sering menghadapi kasus seperti itu? Sering, Ya, sering dan banyak siswa yang sering bermasalah dalam hal ini. Iya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak sering memutuskan kasus-kasus yang merupakan dilema etik. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus yang Bapak sebutkan tadi, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan di situ? Ya, misalnya kalau ada peserta didik yang terlambat ke sekolah, tentu kan ada penyebabnya. Ada sesuatu hal yang terjadi sampai dia terlambat. Karena ya tidaklah sengaja dia terlambat, pasti ada penyebabnya. Misalnya peserta didik harus terlambat karena membantu orang tua di rumah misalnya, sehingga dia harus terlambat sampai beberapa menit sampai sekolah. Ya tentu kita harus menjunjung tinggi peraturan yang ada di sekolah, tetapi di sisi lain kita harus melihat bahwa dia terlambat karena ada sesuatu hal yang sangat penting. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Jadi tetap mengedepankan peraturan sambil menganalisis apa akar masalah sehingga anak ini terlambat. Kemudian dari kasus itu langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk misalnya di samping peraturan kita juga melihat sisi kemanusiaannya. Jadi langkah apa yang Bapak lakukan untuk supaya kedua-duanya ini jalan? Apakah melibatkan orang lain atau Bapak sendiri yang mengeksekusi atau bagaimana? Ya, terkadang kalau ada kasus-kasus seperti ini, terkadang kita libatkan guru BK, konseling. Nah, dia kan punya bidang memang sebenarnya. Artinya bagaimana guru BK dapat mencari akar permasalahan sampai muncul peserta didik terlambat ke sekolah. Jadi kita libatkan guru lain. Melibatkan guru lain ya. Jadi bukan Bapak sendiri yang mengeksekusi. Bukan. Dari kasus tersebut yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan melibatkan guru BK tadi, apakah itu efektif, Pak? Saya kira cukup efektif karena
guru BK kan bisa di samping dia berbicara langsung dengan peserta didik yang terlambat, dia juga bisa kunjungan rumah. Oh ya, berarti tahu permasalahannya. Ya, berarti guru BK melakukan coaching ya, ya, pendampingan. Ya. Oke, untuk pemecahan masalah. Kemudian dari penyelesaian masalah tersebut tentunya ada tantangan. Tidak selamanya mulus. Ya. Terkadang kita dalam mau memutuskan sebuah pengambilan keputusan itu banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mungkin bisa Bapak menjabarkan ke saya tantangan yang pernah dihadapi. Entah itu dari misalnya tadi entah itu dari anak itu sendiri, dari keluarganya, atau dari masyarakat, atau dari rekan-rekan guru. Dari keluarga peserta didik ini tadi. Ya, kita tahu bahwa keluarga atau orang tua peserta didik boleh dikatakan keluarga tidak mampu, sehingga otomatis siswa yang bersangkutan harus membantu orang tua. Misalnya contohnya dia membantu menjual ikan. Nah ini karena persoalan ekonomi. Nah, di sini biasa tantangannya. Ya, artinya mau tidak mau siswa tersebut harus membantu orang tua. Nah, jadi itu merupakan salah satu akar masalahnya. Nah, terus seumpama seperti ini, Bapak mau memutuskan anak ini harus didisiplinkan, karena dia sering terlambat tiap pagi misalnya. Nah, tiba-tiba apakah dalam pengambilan keputusan itu bahwa harus mematuhi peraturan itu ada ketidaksetujuan dari pihak-pihak lain, entah itu guru atau apa? Yang itu merupakan tantangan. Iya, betul. Iya, tantangan dalam pengambilan keputusan. Ya, saya kira salah satu jalan adalah diajak kerjasama dengan orang tua siswa bahwa ini anak dapat membantu pagi-pagi sekali. Kemudian setelah itu bisa setelah pulang sekolah. Nah, itu saya kira itu. Apakah misalnya solusinya bisa mungkin dengan program beasiswa juga? Diberikan beasiswa, diusulkan supaya anak ini kebutuhan hidupnya terpenuhi. Artinya tidak perlu lagi membantu orang tuanya karena sudah ada beasiswa. Kemudian diberikan pemahaman, coaching, bahwa nanti bekerja pada saat kamu sudah selesai sekolah atau sudah pulang sekolah. Sekarang fokus dulu belajar. Kemudian apakah Bapak memiliki dalam pengambilan keputusan itu ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi, terutama dalam dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, jadi penyelesaian kasus dilema etika ya terkadang harus ada kasus tertentu harus diselesaikan pada harus membuat jadwal untuk melakukan pertemuan, kemudian untuk memecahkan persoalan itu. Jadi itu tadi tergantung dari kasusnya. Tergantung dari seberapa risikonya gitu ya. Risikonya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Atau adakah semacam trik-trik? Jadi pemecahan kasus dilema etika kan
sebaiknya kita berkolaborasi antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, terutama guru BK untuk bisa membicarakan untuk memecahkan kasus-kasus dilema etika ini. Iya, jadi perlu dilibatkan semua yang terlibat dalam kasus itu. Oh iya. Kemudian mungkin perlu dianalisis juga Pak risikonya. Ya, misalnya saya mengambil keputusan ini, apakah itu dampaknya baik atau ya harus dianalisis. Dianalisis ya, perlu analisis. Analisis langkah-langkah pengambilan keputusan. Ya. Iya. Siapa tahu keputusan kita ambil kita anggap benar ternyata salah. Iya, ternyata salah. Iya, betul. Nanti di kemudian hari kita menyesal kenapa saya mengambil keputusan seperti itu. Dan dampaknya akan kembali ke kita. Ke sekolah tentunya. Iya, betul sekali Pak, luar biasa. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman apa yang Bapak bisa rasakan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika? Iya, jadi pengambilan keputusan dalam hal dilema etika itu menurut saya harus diputuskan secara bersama-sama. Bersama-sama. Ya, sebaiknya secara bersama-sama. Tapi mungkin ada kasus-kasus tertentu bisa sifatnya ringan misalnya ya bisa diselesaikan sendiri oleh kepala sekolah. Saya kira begitu. Ya, betul sekali. Dan pengambilan keputusan dengan penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan tentu Bapak memperhitungkan dampaknya. Baik buruknya. Ya. Dengan menganalisis seperti itu, yang Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan bagaimana? Apakah tidak selamanya mulus atau bagaimana? Atau ada riak-riak dari luar, dari orang lain, oh pengambilan keputusan Bapak tidak sesuai? Ya pasti dalam pengambilan keputusan pasti ada konsekuensi yang muncul di situ. Pasti ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, kemudian selanjutnya dia akan menyampaikan dalam bentuk protes. Tapi alhamdulillah selama ini ya masih dalam hal-hal sebatas ya baiklah begitu maksudnya. Baik karena Bapak telah menganalisis sebelumnya toh. Makanya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Hasilnya sesuai dengan keinginan. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup demikian. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sukses selalu Pak. Sukses bersama Pak. Sukses bersama. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.